Salawat dan salam selalu tercurah kepada Muhammad SAW. Semoga kita semua layak diakui sebagai umatnya, Tentu kalau dalam tanda kutip layak, maka kita dalam arti harus mengikuti apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi larangan, sesuai yang apa yang beliau bawa, ya, disampaikan. Baik, di kesempatan yang pagi cerah ini ya, di Purworejo cerah, alhamdulillah, Pak Samsumar mungkin di ataupun Pak Samsumar di Purworejo, insya Allah, kemudian Pak Bunyamin bisa jadi di luar kota, di Jakarta, di Solo. Alhamdulillah Purworejo cerah, dan ini hal yang tepat untuk membahas isu-isu yang kiranya ya apa namanya cukup menyedihkan ya untuk berkaitan dengan koruptor gitu. Namun kita mau bahwa semangat antitesis koruptor itu membawa sikap anti koruptor ya. Baik, tanpa waktu lagi, apakah ini Bapak Samsumar Hidayat SMH sudah di dalam Zoom? Baik. Sudah, Mas. Uh, sambil menunggu. Jadi tulisan ini memang jadi masa ya, di dunia ini tidak ada negara dari kasus-kasus koruptor giat manusia gitu ya, untuk mementingkan diri sendiri dan kolegalnya, akhirnya melegalkan segala cara untuk hidup berbahagia sendiri gitu. Kalau saya sering mengatakan koruptor itu ya perbuatan kecil, bahkan saya sering mengatakan kalau sedang diskusi memperkosa amanah gitu, para koruptor amanah sudah dikasih, bahkan sampai ada yang mencari gitu, bukan menerima tapi mencari amanah, tapi oknum-oknum tertentu mengingkari. Nah, ini sudah tampil daripada biodata yang pembicara pertama daripada Bapak Samsumar Hidayat. Saya bacakan izin. Beliau hakim kalau di persidangan yang mulia. Saya izin memanggil Bapak di kesempatan hari ini. Ya, nama Samsumar Hidayat SHMH, tempat tanggal lahir Gedong Tataan, bulan tanggal 10 Maret 1983, baru saja ulang tahun di bulan ini. Kemudian tempat tinggal Rumah Dinas Pengadilan Negeri Purworejo, Jalan Brigjen Wiono, nomor 8 RT 4 RW 3 Balidono, Purworejo. Agama Islam, status menikah pekerjaan hakim. Riwayat pendidikan beliau SD Negeri 1 Gedong Tataan, lulus tahun 1995. SMP Negeri Gedong Tataan, lulus daripada tahun 1998. SMA Negeri 3 Bandar Lampung, lulus 2001. S1 EVA Universitas Lampung, lulus tahun 2006. Kemudian S2 EVA Universitas Lampung, lulus 2019. Riwayat pekerjaan Cakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih 2007 sampai 2010. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Sabang 2010 sampai 2013. Hakim Pengadilan Negeri Manggala 2013 sampai 2016, dan sekarang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dari 2016. Sertifikat pilihan beliau yang pertama diklat Sistem Peradilan Pidana Anak 2007. Isu-isu yang saya suka ini peradilan. Kemudian diklat Moderator 2021. Ya, diklat Mediator. Baik, begitu, terima kasih biodata atas saya bacakannya Bapak Samsumar Hidayat selaku pembicara pertama. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan Bapak Samsumar, kurang lebih estimasi waktu 30 menit untuk penyampaian materi. Saya persilakan, monggo untuk jadikan host beliau.
Baik, terima kasih Pak Galih ya. Panggilannya Pak Galih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih hari ini saya diminta oleh rekan dari Universitas Muhammadiyah Purworejo untuk eh, kita diskusi ya, diskusi seputar tentang penguatan karakter ya, jadi karakter, kemudian milenial dan apa namanya pandangan generasi milenial terhadap uh, korupsi. Jadi pertama-tama uh, yang mau saya sampaikan bahwa apa yang mau saya sampaikan adalah tentang pandangan pribadi saya pribadi disertai dengan beberapa referensi yang akan saya sampaikan dalam materi. Kemudian sekiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi wasilah ya bagi adik-adik semua, rekan-rekan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purworejo untuk menjadikan ini sebagai suatu apa ya hasanah baru demi penguatan karakter dan implementasi terhadap pandangan mengenai anti korupsi. Baik, akan saya mulai. Pertama, baik ya, pertama-tama akan saya sampaikan mengenai beberapa teori generasi ya. Jadi kalau apa namanya dari term of reference yang saya terima dari Universitas Muhammadiyah Purworejo bahwa mengenai generasi milenial ya. Jadi kalau menyinggung masalah milenial berarti kita singgung sedikit mengenai pembagian generasi. Jadi kalau dari beberapa teori generasi yang saya dapatkan dari website Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, kemudian yang sudah diklarifikasi dalam jurnal William Humphrey dalam Analysis of Census Bureau Population Estimates. Jadi teori generasi itu dibagi dalam beberapa waktu. Yang pertama adalah pre-boomer, yaitu generasi yang lahir sebelum tahun 1945. Jadi kalau ini data yang dirilis pada tahun 2000, kira-kira generasi pre-boomer saat itu berusia kurang lebih 75 tahun. Kemudian generasi baby boomer, yaitu generasi yang lahir antara rentang waktu 46 sampai dengan 64. Jadi pada tahun 2020 atau data ini ditampilkan, usianya kurang lebih 56 sampai 74 tahun. Kemudian generasi X, yaitu generasi yang lahir dalam rentang waktu tahun 65 sampai dengan 1980. Jadi kalau perkiraan usia pada tahun 2020 itu kurang lebih 40 sampai dengan 55 tahun. Kemudian generasi milenial, yaitu generasi yang lahir antara rentang waktu 81 tahun sampai dengan 96. Jadi bagi kita atau rekan-rekan ataupun adik-adik mahasiswa yang lahir dalam rentang waktu 81 tahun sampai dengan 96, ini yang dimaksud dengan generasi milenial. Atau mungkin yang sering kita dengar sekarang adalah generasi Z. Jadi generasi Z itu adalah generasi yang lahir antara rentang waktu tahun 97 sampai dengan 2012 ya. Jadi generasi saat ini ya. Kemudian dibuat juga mengenai teori generasi yang terakhir adalah pandangan mengenai post generasi atau post generasi Z. Itu generasi yang lahir antara rentang waktu tahun 2013 sampai dengan saat ini. Jadi seperti itu. Kemudian apabila kita sudah mengenal mengenai pembagian generasi kelahiran dari teori generasi ini, maka kita masuk pada apa yang dimaksud dengan generasi milenial dan karakteristiknya. Jadi kalau bisa kita lihat bahwa Jadi generasi milenial itu mempunyai karakter komunikasi yang terbuka. Jadi pengguna media sosial yang fanatik ya. Jadi mungkin hampir tidak bisa ditemukan bahwa generasi milenial tidak mempunyai media sosial. Gitu. Jadi mungkin cuma saya saja yang tidak punya media sosial dan hanya punya WhatsApp ya. Jadi saya akan berbagi cerita sedikit mengapa saya kemudian mematikan seluruh media sosial saya pada tahun 2014 ya. Jadi mungkin ini tidak bisa dijadikan contoh juga ya.
Jadi pada tahun 2014 saya itu punya beberapa macam platform media sosial, ada Instagram, kemudian ada Facebook, Twitter dan sebagainya. Namun melihat ada polarisasi pada saat pemilihan presiden gitu, antara kubu A dan B, kemudian terjadi polarisasi yang sangat kuat di antara rekan-rekan saya di media sosial. Kemudian akhirnya daripada hal itu menjadi sesuatu yang justru malah nggak sehat bagi kehidupan kita, jadi akhirnya pada sejak 2014 kemudian saya mematikan seluruh platform media sosial saya. Jadi mungkin kalau rekan-rekan mencari nama saya, baik itu nama lengkap maupun nama panggilan ataupun nama samaran lainnya, bisa dipastikan rekan-rekan tidak bisa menemukannya. Jadi seperti itu. Kemudian generasi milenial itu punya karakter kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi. Jadi bahasanya melek teknologi. Jadi setiap tahapan perkembangan teknologi itu generasi milenial sangat memahaminya. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi milenial dan bagi keluarga ya. Kemudian generasi milenial juga lebih terbuka terhadap pandangan politik dan ekonomi. Jadi lebih open minded. Jadi lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan politik, sikap politik. Jadi tidak ada suatu hal yang kemudian menjadi fanatik ya, atau fanatik terhadap pandangan politik tertentu. Kemudian generasi milenial punya karakter juga terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekeliling. Itu karakteristik generasi milenial yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya, generasi milenial itu punya karakter, dia bersikap lebih terbuka terhadap kesetaraan gender. Jadi tidak terjadi pembedaan ya. Jadi tidak terjadi pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara radikal. Jadi bahwa generasi milenial itu lebih terbuka terhadap kesetaraan gender. Jadi khususnya perempuan dalam generasi milenial itu diharapkan menjadi garda terdepan dalam perubahan pola pikir masyarakat terhadap gender. Jadi generasi milenial khususnya perempuan generasi milenial itu punya pandangan ya, atau diharapkan menjadi garda terdepan atau lokomotif bagi masyarakat sekitar atau dalam di daerah sekitarnya untuk menjadi agen perubah. Ya, jadi dalam hal ini adalah mengubah pola pikir dari masyarakat terhadap disparitas gender di dalam masyarakat. Kemudian karakter selanjutnya adalah generasi milenial itu punya karakter kreatif ya. Jadi generasi milenial itu selektif dalam memilih pekerjaan karena memang punya tantangan tersendiri ya, dalam melihat sesuatu bahwa kreativitas yang dimiliki oleh generasi milenial itu kemudian menjadi faktor ya, pilih-pilih pekerjaan ya, kemudian lebih selektif dalam melihat sesuatu. Kemudian selanjutnya generasi milenial ya, atau dalam beberapa hal disebut generasi Y ya, jadi X, Y dan terakhir ada generasi Z, disebut memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Ya. Jadi lebih cenderung kritis terhadap permasalahan yang dihadapinya, kemudian lebih bisa berkolaborasi dan lebih menguasai teknologi dibanding generasi sebelumnya. Jadi kalau saya berbagi cerita terkait dengan pengalaman saya dalam bersidang, jadi bahwa banyak sekali di Purworejo ini, kalau saya bilang banyak sekali di Purworejo itu perkara-perkara yang baik itu pelakunya anak-anak maupun menjadi korbannya anak-anak. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Mungkin saya tantang juga Universitas Muhammadiyah Purworejo untuk mengkaji ya mengenai predikat Kabupaten Kota Ramah Anak pada Purworejo dihubungkan dengan statistik terkait dengan pelaku maupun korban yang dilakukan oleh anak, ya, baik pelakunya anak maupun korbannya anak. Jadi bagaimana predikat itu bisa disematkan di Kota Purworejo sebagai kota ramah anak, kemudian dihubungkan dengan keadaan meningkatnya kejahatan-kejahatan dilakukan oleh anak maupun anak sebagai korban. Jadi seperti itu. Selanjutnya generasi milenial itu generasi yang sangat potensial karena generasi yang lahir pada masa teknologi informasi, kemudian generasi yang lahir pada masa demokrasi, generasi yang lahir
pada masa yang pemikiran yang lebih terbuka dibandingkan masa lalu. Jadi memiliki karakter tersendiri yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap siapa calon pemimpin bangsa. Jadi nanti saya akan sampaikan di akhir nanti. Jadi dihubungkan dengan sikap dalam memilih. Jadi bahwa pemilih milenial itu punya karakter kritikal. Jadi dia berpikir kritis terhadap suatu keadaan tertentu. Kemudian change, jadi senang akan suatu perubahan. Kemudian dia komunikatif, jadi mengkomunikasikan pilihannya dengan pihak lain, serta community, jadi tergabung dalam komunitas-komunitas tertentu, atau disingkat 4C. Jadi karakter inilah yang dimiliki oleh generasi milenial. Jadi dia punya sikap yang kritis, kemudian senang akan perubahan, kemudian mampu mengkomunikasikan kepentingan-kepentingannya dengan pihak lain, dan dia tergabung dalam komunitas-komunitas tertentu. Jadi artinya bahwa kalau saya memandangnya bahwa generasi milenial adalah generasi yang kompleks, dia punya karakter tersendiri dan siap untuk menghadapi perkembangan zaman pada masanya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kalau bicara tentang generasi milenial, kemudian penguatan karakternya dihubungkan dengan korupsi. Jadi saya hanya mengambil sedikit saja bahwa apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi? Jadi karena yang saya pahami tentang penguatan karakter, kita bukan bicara tentang pasal-pasal pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya, tapi penguatan karakter adalah penguatan sikap, tekad, kemudian azam bahasanya ya. Jadi azam pada masing-masing generasi milenial untuk benci terhadap perbuatan tindak pidana korupsi atau perbuatan-perbuatan koruptif. Jadi kalau saya secara umum menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi ada semua perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi Undang-Undang 3199 dan beserta perubahannya di Undang-Undang 20 tahun 2001. Baik, selanjutnya, setelah kita memahami tentang karakteristik generasi milenial, kemudian bagaimana sih cara kita untuk melakukan penguatan terhadap karakter generasi milenial? Pertama, yang saya berhasil inventarisir adalah menanamkan pemahaman bahwa negara Indonesia dibangun dengan rasa cinta, perjuangan, pengorbanan, tumpah darah, pemikiran visioner dari para pahlawan pejuang dahulu, dan bukan dengan pola-pola kolusi, korupsi, dan nepotisme. Seperti itu. Jadi negara ini dibangun dengan rasa cinta kasih. Jadi kecintaan terhadap negara ini dengan perjuangan yang sangat hebat, kemudian dengan pengorbanan apapun yang dimiliki oleh para pejuang waktu itu, dengan menumpahkan darahnya, kemudian dengan visi yang sangat jauh atau visi yang sangat tajam. Tetapi negara ini tidak dibangun dengan pola-pola kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jadi negara ini bukan negara yang dibangun dengan kasakusuk. Jadi negara ini juga bukan negara yang dibangun dengan hasil pemberian dari keluarga dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih cara penguatan karakter generasi milenial? Jadi yang kedua adalah memberikan pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa berkaitan dengan modusnya, kemudian cara pencegahannya, bagaimana cara melakukan penindakannya, kemudian bagaimana tidak kalah penting adalah memulihkan kerugian negara terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi rangkaian itulah yang yang perlu disampaikan oleh UMP kepada mahasiswanya, bahwa mahasiswa harus tahu berkaitan dengan modus-modus tipikor, kemudian bagaimana cara mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kemudian bagaimana pola-pola penindakan aparat penegak hukum, kemudian bagaimana aparat penegak hukum melakukan pemulihan kerugian negara terkait dengan tindak pidana korupsi. Kemudian selanjutnya adalah diharapkan kampus dalam hal ini UMP membuat program turunan pendidikan anti korupsi kepada organisasi internal kampus, antara kampus, guna disampaikan kepada anggota organisasinya. Jadi perlu mungkin saya sampaikan juga, kalau dulu pengalaman organisasi saya di kampus saya pernah ikut FOSI, kemudian ada BEM fakultas dan juga BEM universitas, kemudian pernah sebelum menjadi hakim juga pernah ikut dalam salah satu parpol. Jadi artinya bahwa ketika kita punya ghairah atau semangat terkait dengan anti korupsi, itu harus ditularkan. Jadi harus ditularkan baik itu melalui organisasi
internal kampus, kemudian maupun eksternal kampus. Gunanya apa? Disampaikan kepada anggota organisasi. Kalau kita bicara jejaring ya, atau networking, atau juga dalam mungkin yang kita kenal terkait dengan multi level marketing. Jadi bagaimana kita mampu merekrut agen-agen anti korupsi, kemudian membreakdown ide-ide itu guna disampaikan oleh agen-agen itu di dalam masyarakat. Jadi itu cara penguatan karakter generasi milenial yang ketiga. Yang selanjutnya adalah mendorong mahasiswa untuk aktif dalam organisasi baik internal maupun eksternal kampus, menggiatkan forum-forum diskusi dalam rangka menyebarkan paham anti korupsi. Jadi buat adik-adik rekan-rekan mahasiswa di UMP, jadi perlu ditanamkan bahwa organisasi itu penting gitu. Jadi kita nggak bisa kalau saya pribadi, ketika saya mampu berbicara di depan umum, kemudian bisa memanajemen media massa dan sebagainya, mampu berinteraksi dengan dengan baik dengan terhadap beberapa segmen di dalam kehidupan profesi saya gitu. Itu tidak lebih dari bahwa sebelumnya saya juga pernah mengenyam beberapa macam organisasi. Jadi organisasi itu penting. Jadi organisasi itu penting, pilih organisasi yang sesuai dengan karaktermu, kemudian tularkan, kemudian saudara sebarkan paham anti korupsi itu di dalam organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Kemudian selanjutnya, ini pengalaman ya, yang saya dapatkan ketika saya S1. Saya S1 itu kalau dibacakan oleh moderator itu 2001 sampai 2006 atau 5 tahun saya baru selesai. Jadi pengalaman yang saya dapatkan lumayan banyak sejak 5 tahun itu ya. Jadi kenapa sih kalau saya selesai 5 tahun, kemudian S2 saya 2014 sampai 2019, 5 tahun juga. Jadi kalau S1 itu saya terlalu banyak kehidupan di jalanan. Jadi demonstrasi, kemudian sempat menjadi relawan pada saat tsunami Aceh, kemudian ikut dalam berbagai organisasi di eksternal kampus. Artinya memang ada plus minusnya gitu. Jadi rekan-rekan mahasiswa aktif di dalam organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Namun yang harus difahami bahwa aktualisasi itu yang tidak didapatkan hanya dalam bangku perkuliahan saja. Jadi aktualisasi diri itu didapatkan dari organisasi-organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Apa sih yang saya dapatkan selama masa kuliah? Saya temukan bahwa ada praktik-praktik melobi dosen untuk memberikan nilai atau predikat yang baik atau terkait dengan kelulusan. Dan ini harus ditanamkan kepada mahasiswa-mahasiswa UMP, hindari praktik melobi dosen untuk nilai. Jadi bahwa kalau saudara mau dapat nilai yang baik, maka belajar sungguh-sungguh ya, kemudian dijawab hal sesuai yang disampaikan oleh dosen atau literatur. Jadi jangan pernah lobby-lobby dosen terdapat nilai yang baik ya, yang tadinya B minta jadi A, kemudian C minta jadi B. Belajar ya sungguh-sungguh. Jadi hasilnya tidak pernah mengingkari usaha yang adik-adik lakukan. Selanjutnya adalah mendorong mahasiswa untuk bersikap kritis. Jadi saya harapkan bahwa lahir mahasiswa-mahasiswa yang bersifat kritis terhadap kebijakan-kebijakan dilakukan pemerintah, kritis terhadap kinerja lembaga yudikatif dalam hal ini misalnya pengadilan, kemudian kritis terhadap kinerja dari kepolisian, kritis terhadap kinerja dari lembaga kejaksaan dan sebagainya. Artinya sikap kritis itu haruslah didukung dengan data dan kajian yang komprehensif. Jadi penguatan itu bukan hanya pada sikap kritisnya, tapi kritis harus berdasarkan pada data dan kajian yang komprehensif. Jadi jangan sampai apa yang sikap kritis yang disampaikan oleh mahasiswa hanya sekedar kritis, protes dalam tanda kutip, tetapi tidak berbasis data dan tidak berdasarkan kajian komprehensif. Kemudian selanjutnya adalah mendorong mahasiswa untuk serta dalam keanggotaan atau pengurusan partai politik. Kenapa saya sampaikan begini, bahwa partai politik itu butuh generasi-generasi yang dia masih ideal. Ya, jadi saya harapkan bahwa rekan-rekan mahasiswa UMP adalah generasi-generasi milenial yang ideal.
Jadi masuklah kalian dalam anggota ataupun kepengurusan partai politik dengan harapan apa? Ketika saudara punya karakter yang kuat ya untuk apa namanya membuat negara ini menjadi lebih baik lagi, masuk dalam partai politik baik sebagai anggota maupun pengurusnya, dengan harapan maka akan lahir generasi-generasi atau tokoh-tokoh politik yang sikapnya anti korupsi. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih implementasi sikap anti korupsi? Kalau saya harapkan pada adik-adik mahasiswa UMP, yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh jika ingin mendapatkan hasil terbaik. Jadi jangan pernah lobby-lobby dosen, karena hasil terbaik itu linear dengan usaha yang kalian lakukan. Yang selanjutnya adalah mahasiswa harus taat pada apil. Ini simpel-simpel saja ya. Jadi kita nggak bicara yang wah dulu, kita bicara yang terdekat dulu dengan lingkungan kita. Karena ada beberapa kali kesempatan saya melihat ada adik-adik mahasiswa pakai jaket alma mater, tapi dia nggak taat pada alat pemeriksaan lalu lintas. Ya. Ketika menghati, kemudian malah tambah kecepatannya. Artinya ketika setiap pengguna jalan punya pemikiran seperti itu, maka potensi terjadi kecelakaan karena pelanggaran lalu lintas akan sangat besar. Ya, jadi ketaatan pada hukum itu dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, implementasinya bisa dilakukan dengan giat membuat forum diskusi dengan mengangkat tema yang kontemporer atau tema-tema yang kekinian. Ya, dalam hal apa? Dalam penegakan hukum contohnya. Ya, jadi apa sih yang perlu dilakukan adalah mengasah pisau analisis saudara. Jadi kalau dalam nanti ada namanya metode penelitian ya, baik itu MPH, MPS ya, metodologi penelitian hukum, metodologi penelitian sosial, yang perlu diasah adalah pisau analisisnya dan kepekaan terhadap situasi terkini. Jadi mahasiswa itu jangan bersikap masa bodoh terhadap keadaan sekitar. Mahasiswa itu harus kritis terhadap keadaan sekitarnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian apa sih yang harus dilakukan? Implementasi anti korupsi adalah menjadi buzzer, ya. Jadi bukan buzzer dalam konotasi negatif dalam perdebatan ramai di media sosial, bukan seperti itu. Tapi yang saya harapkan bahwa rekan-rekan mahasiswa UMP menjadi buzzer dari anti korupsi pada berbagai macam platform media sosial. Silahkan saudara melakukan kampanye anti korupsi di WhatsApp, Facebook atau Meta ya sekarang, kemudian Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi jangan pernah merasa malu, kemudian minder atau kemudian mundur secara perlahan ketika orang mengatakan kamu sok-sokan. Jangan ya. Jadi mahasiswa punya karakter yang kuat untuk menjadi buzzer atau mengkampanyekan atau mendengungkan sikap anti korupsi pada berbagai macam platform media sosial yang dia miliki. Nah, kemudian apabila terkait dengan kepentingan politik ya. Ini politik itu erat kaitannya dengan kekuasaan. Jadi politik erat kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan atau penyelenggaraan pemerintah. Maka harapan saya bahwa mengimplementasikan sikap anti korupsi adalah memilih calon anggota legislatif, memilih calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, memilih calon presiden atau calon wakil presiden yang pro pada pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melihat rekam jejak calon-calon. Ya, karena jangan pernah saudara abaikan bahwa suara generasi milenial itu menjadi rebutan, ya, menjadi idola bagi para caleg, cakada, capres dan cawapres. Jadi harus pandai-pandai memilah-milah kemudian melakukan memilih ya, jadi para calon pemimpin kita dengan melihat rekam jejaknya. Kemudian yang selanjutnya, apa sih implementasi selanjutnya? Yaitu memilih caleg, cakada, capres, cawapres dan sebagainya berdasarkan kualifikasi calonnya. Jadi bukan berdasarkan pada kedekatannya. Jadi kalau melihat calon, misalnya caleg nih nanti sebentar lagi 2024 kita akan pesta demokrasi lagi. Memilih calon, baik itu calon anggota legislatif, kemudian kepala daerah, presiden itu berbasis pada data. Berbasis pada informasi yang utuh, objektif. Kemudian basisnya adalah pendidikan dan keahlian. Jadi ketika
mahasiswa. Jadi mahasiswa punya karakter yang kuat terhadap apa namanya pemberantasan anti korupsi. Kemudian implementasinya adalah memilih calon-calon berdasar kualifikasinya, bukan berdasar pada kedekatannya. Jadi jangan jadi mahasiswa-mahasiswa yang kemudian menjadi mahasiswa yang oportunis. Jadi karena memilih calon yang dekat nanti gampang, misalnya ada sesuatu urusan misalnya di pemerintahan, presiden dan sebagainya, kemudian memilih calon yang dekat, yang punya kedekatan. Jadi saya berharap bahwa generasi-generasi milenial punya sikap untuk menghindari hal-hal demikian. Bapak, mohon maaf, izin 5 menit lagi aja, Pak. Oh, baik, sudah. Baik. Selanjutnya adalah generasi milenial itu harus menjauhi sifat oportunis ya. Oportunis itu apa namanya? Mengutamakan kepentingan pribadinya. Kemudian hipokrit itu cenderung munafik dan apatis. Apatis itu ya pesimis gitu kan, yang nggak, bahkan udahlah nggak punya harapan terhadap negara ini. Harus tanamkan pada diri kalian bahwa kejayaan negara ini itu karena rakyat yang mencintainya. Gitu. Kalau kita sudah nggak mencintai lagi negara ini, bagaimana nasib negara ini ke depan? Kemudian kita juga harus jujur, jangan jadi orang yang munafik terhadap negara ini, nggak boleh. Dan kemudian optimis terhadap masa depan. Artinya bangunlah sih, jadi apa namanya pemahaman kemudian tekad bahwa negara ini harus kembali jaya. Gitu. Dengan bagaimana cara jayanya? Bahwa kejayaan itu dimulai dengan penguatan sikap anti korupsi salah satunya. Dan yang terakhir adalah memulai gerakan anti korupsi dari skala kecil atau hal-hal yang ringan ya. Namun apabila dilakukan secara kontinu akan menjadi momentum perubahan terhadap negara ini. Jadi seperti itu adik-adik mahasiswa bahwa sikap anti korupsi itu bukan hanya pada pasal-pasal pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi saja, tetapi juga pada karakter-karakter yang harus dimiliki oleh adik-adik mahasiswa demi terwujudnya kejayaan negara. Kalau saya berpikirnya negara, artinya bahwa dengan berpikir secara luas, maka pemikiran kita adalah pemikiran juga yang siap untuk berpikir secara luas. Demikian Pak Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Sam Sumar Hidayat atas banyak sekali informasi juga tips untuk mahasiswa dan mahasiswa untuk menjadi dan menggarisbawahi agen anti korupsi. Dan salah satu langkahnya ya menjadi seorang akademis yang juga sambil aktivis ya, ikut organisasi dan tanda kutip tidak hanya mementingkan dirinya sendiri dalam arti lulus tepat waktu, yaitu memang tanggung jawab, tapi ada panggilan daripada label mahasiswa sebagai agent of change, sehingga amanah yang luar biasa itu nampaknya harus direalisasikan. Yaitu memang kami selaku dosen, terutama di Fakultas Ilmu Sosial, selalu mendorong mahasiswanya untuk ikut organisasi. Nantinya Pak, membuka pemikiran-pemikiran baru ataupun terobosan baru terkait dengan isu-isu terkini. Dan tentunya anak muda sekarang apabila bicara milenial ini kan sebagai generasi penerus bangsa, harapannya akan diberikan. Itu Bapak Sam Sumar Hidayat kurang lebih begitu. Nanti akan kami sambung di sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit lagi, insya Allah ya. Oh ya, pembicara kedua belum hadir Pak. Begini, mahasiswa yang berbahagia, saya mengingatkan untuk apa-apa yang tadi mohon dicatat dan coba untuk direfleksikan kembali. Nantinya bayangannya 10 tahun lagi saya akan bagaimana? 10 tahun lagi dengan usia kurang lebih 27, masih sangat muda ya, berarti kita hitungnya 15 tahun lagi lah, atau 20 tahun lagi, usia menjelang 40 itu udah menjelang yang penentu mau jadi apa, seperti begitu, ada teori yang mengatakan seperti itu. Nah, saya harapkan mahasiswa Wonorejo memang harus memiliki saling peduli dengan
elemen-elemen lembaga negara, salah satunya lembaga penegak hukum tentunya, maka saya yakin Bapak dan Ibu semua di lembaga hukum, ya, penegak hukum itu sangat terbuka apabila menerima saran, ya, masukan untuk kepentingannya, kepentingan bangsa dan negara. Ya. Nah, apalagi era milenial nih Pak, isu-isunya memang mahasiswa itu apa namanya? Saya melihat fenomena mahasiswa itu bahasa kasarnya, ini bahasa kasarnya itu muak gitu Pak, melihat media-media yang memberitakan secara mainstream tentang baik penegakan hukum terkait dengan para koruptor, ya, yang saya sering diskusi dengan mahasiswa, saya menanyakan kok hukumannya di diskon. Nah, tapi sisi lain semangat memberantasnya begitu tinggi, begitu sudah masuk putusan ternyata banyak yang seperti itu. Nah, itu nanti akan coba dibahas lagi nih Pak Samsul Hidayat. Baik, saya itu untuk sedikit mengawali. Untuk Bapak pembicara kedua, Bapak Boyamin Saiman, apakah sudah di Zoom ini? Sebentar. Sudah ada? Belum? Ya, nampaknya beliau belum tergabung di Zoom meeting ini, maka untuk itu langsung ke sesi tanya jawab untuk Pak Samsul Hidayat, ya. Mohon untuk mute-nya untuk mahasiswa dibuka biar bisa, dan kolom komentar. Baik, mahasiswa, silahkan apabila ingin langsung bertanya kepada pemateri kita yang pertama, Bapak Samsul Hidayat SHMH, saya persilahkan bisa raise hand, nanti di-unmute oleh moderator. Kemudian atau juga kalau mencatatkan di kolom komentar, silahkan untuk mahasiswa. Saya buka untuk sesi untuk Pak Samsul Hidayat, berarti ada 2 penanya, silahkan baik di raise hand ataupun kolom komentar. Silakan Mas. Baik, mungkin masih malu-malu ya. Ya, moderatornya yang saya mengawali ya. Untuk nanti mahasiswa silakan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya memang menyiapkan. Ini saja Pak, saya tadi berangkat dari pemikiran atau hasil selama Bapak berbicara tadi terkait dengan isu tentang beberapa terkini, beberapa diskon bagi para pengkhianat negara, saya mengatakan gitu. Itu bagaimana Pak? Maksudnya ingin saya tanyakan adalah apakah ini kan Bapak selaku hakim salah satu penegak dalam perumusan hukuman, penjatuhan hukuman terkait dengan kasus-kasus koruptor itu punya standar khusus ya, maksudnya atau standar patokan ya, karena apapun ya beberapa tahun ini ya saya melihat hukuman bagi koruptor itu tidak lebih daripada 10 tahun. Saya melihat punya beberapa dari 3 atau lebih majelis hakim tersebut, maka yang diambil adalah suara terbanyak. Artinya memang
independensi hakim itu memang dihargai oleh negara ini. Jadi baik itu dari konstitusi maupun undang-undang maupun peraturan perundang-undangannya. Jadi memang dalam penjatuhan vonis ya atau hukuman terhadap terdakwa itu adalah berdasarkan surat dakwaan. Kemudian mengenai tren, kemudian rata-rata hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, saya sampaikan bahwa saat jadi si hakim dalam mengomentari putusan ya, baik itu putusan existing ataupun perkara yang sedang berjalan. Memang prinsip itu harus saya pegang. Yang kedua bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan masih terbuka upaya hukum apabila itu dijatuhkan pada tingkat pertama, nanti masih terbuka upaya hukum pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Artinya bahwa yang perlu saya sampaikan adalah tanamkan sikap kritis pada adik-adik mahasiswa, kritislah terhadap segala sesuatu terhadap penyelenggaraan negara ini ya, karena kami ini digaji oleh pajak rakyat juga gitu. Ketika saya merasa bahwa saya digaji oleh pajak rakyat, maka saya harus open, saya harus terbuka terhadap kritikan itu. Jadi jangan pernah kemudian ragu untuk mengkritik lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Perujo. Silahkan putusan-putusan kami dieksaminasi, kemudian dibahas dalam forum-forum diskusi di kampus. Dan saya sangat bersyukur Pak Gali, kemarin ada salah seorang mahasiswa, itu perempuan saya lupa namanya, dia mengangkat tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi saya berharap UMP kemudian mampu mengeksaminasi putusan-putusan hakim-hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo baik pidana, perdata dan sebagainya. Demikian Pak Gali. Baik, terima kasih Bapak Samsumar Hidayat. Oke, ini ada beberapa kolom pertanyaan. Satu lagi. Oke, ini ada dari pertanyaan terakhir ya untuk sesi Bapak Samsumar Hidayat. Saya bacakan ya, dari Mas Ponco Nugroho, Prodi Hukum izin. Mengapa pelaku tindak pidana korupsi masih memiliki hak berpolitik setelah menjalani hukuman? Dan mengapa anggota parpol cenderung melakukan tindak korupsi? Terima kasih. Niko, Bapak Samsumar. Baik, yang pertama, mengapa pelaku tipikor masih memiliki hak berpolitik? Jadi sepanjang hak konstitusional tidak dicabut oleh hakim dalam putusan tindak pidana korupsi gitu ya, biasanya ada rentang waktu yang dijatuhkan oleh hakim, namanya hukuman tambahan atau pidana tambahan terkait dengan pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih untuk beberapa rentang tahun ke depan. Artinya memang hak berpolitik itu memang diatur oleh konstitusi, dan yang boleh pencabutannya hanya dengan putusan pengadilan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mengapa anggota parpol cenderung melakukan tindak pidana korupsi itu? Jadi saya sampaikan begini, sebenarnya bukan hanya partai politik saja gitu. Jadi segala sesuatu yang didapatkan dengan biaya, dalam tanda kutip biaya ya, biaya tinggi itu memang memungkinkan atau cenderung nanti ada namanya pengembalian. Artinya tanamkanlah diri adik-adik dari sekarang bahwa ketika saudara nanti ke depan untuk masuk ke dalam partai politik, menjadi pegawai negeri, menjadi apapun itu, jangan pernah kemudian untuk menyuap ya. Saya sampaikan bahwa kalau saya nggak sampaikan profil di biodata saya cuma anak pensiunan tentara pangkatnya sesan 1, bengkok 2 kuning. Kemudian ibu saya cuma pensiunan guru agama. Artinya ketika punya pemikiran bahwa segala sesuatu harus dengan uang, itu salah besar ya. Karena saya sendiri pengalamannya dan istri saya sendiri itu pengalaman. Artinya bahwa untuk menjadi PNS nggak usah ngurus-ngurus pakai uang segala macam. Jadi nggak perlu KKN dan segala macam. Begitu juga kenapa sih kalau dalam para politik? Kalau saya pengalaman saya pernah menjadi anggota dan pengurus partai politik, bahwa memang cost atau biaya-biaya dalam penyelenggaraan perpolitikan di negara kita itu lumayan tinggi dan cukup tinggi. Artinya bahwa segala sesuatu yang didapatkan dengan biaya tinggi maka cenderung akan nanti ada pengembalian biaya. Jadi seperti itu, Mas Ponco Nugroho. Begitu Pak Gali. Baik,
Terima kasih ya, Bapak Samsung Hidayat. Intinya tadi saya menggarisbawahi jangan nyuap, ya. Nyuap dosen, apalagi nyuap yang lain. Ya. Diawali dari nyuap dosen, melobi-lobi ya, untuk hal negatif. Baik, terima kasih Bapak Samsung Hidayat SHMH atas pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang pertama. Terima kasih. Saya akan beranjak ke pembicara yang kedua, Bapak Boyamin Saiman. Apakah sudah di dalam Zooming ini? Assalamualaikum Bapak Boyamin Saiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Gali. Ya, baik. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi, ya. Ya, sedang berkendara di mobil. Ya. Baik. Oke, Pak. Mohon izin saya menyampaikan CV Bapak yang saya telusuri melalui media. Luar biasa. Kakak saya. Baik, beranjak ke pemateri kedua. Beliau bernama Boyamin Saiman SH, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Ya. Ya. Rekam jejak digital beliau sangat banyak. Ya. Silakan jenengan mahasiswa saya boleh mencari di Google ataupun di YouTube. Ya. Beliau lalu lalang di televisi Indonesia, tapi bukan jadi artis ya Pak, tetap jadi aktivis ya Pak ya. Ya. Ini banyak sekali, ini saya sudah meng-screenshot untuk tampil, jadi memang beliau sudah melalang buana di menjadi pejuang anti korupsi ya. Tanpa membuang waktu yang lama, silakan Bapak Boyamin Saiman SH untuk menyampaikan pemaparan materi kurang lebih 30 menit ya Pak. Saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya meranti Mas Gali, Pak Samsumar tadi yang sudah cukup gamblang, dan saya apresiasi. Belum tentu banyak hakim yang bersedia atau mampu tampil di hadapan publik memberikan materi dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, namun juga tidak melanggar batas bahwa ada kode etik gitu ya. Itu kadang-kadang hakim banyak bingung itu, terus terang aja ketika diajak diskusi gitu, rata-rata mereka takut nabrak kode etik dan akhirnya menghindari untuk diskusi terbuka gitu. Kalau Pak Samsumar tadi saya mendengar meskipun belakangan nampak percaya diri, memberikan keilmuannya, memberikan semangat dan tidak nabrak kode etik gitu. Itu bagus, dan meminta pada publik termasuk mahasiswa untuk mengeksaminasi putusan-putusan, dan itulah yang nantinya akan memperbaiki keadilan kita karena masyarakat ikut bersuara. Bahwa putusan itu berlaku res judicata begitu istilahnya, harus kita hormati itu meskipun dirasa salah, tapi eksaminasi boleh gitu. Jadi untuk mengkritisi. Jadi dan itu jarang hakim yang berani mengatakan itu juga, karena seperti akan dikoreksi kan gitu kan oleh publik gitu. Dan itulah yang artinya ini berarti saya berharap banyak Pak Samsumar lain dan teman-teman yang lain hakim itu yang banyak yang tampil di hadapan publik, apalagi sekarang dengan model Zoom, jadi tidak akan mengganggu persidangan dan lain sebagainya. Jadi inilah yang saya berharap betul ini, karena ini justru penyemangat kita semua ketika ada banyak hakim nanti yang bersedia bicara di depan publik dan melakukan diskusi. Itu saya apresiasi dulu itu Mas Gali, pada Pak Samsumar. Dan teman-teman mahasiswa, saya kira beberapa hal saya ingin menyemangati pada saat saya boleh cerita dikit tahun 95. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta waktu itu mengajukan gugatan PT UN melawan Jaksa Agung yang mensyaratkan untuk jadi calon jaksa itu harus ijazah perguruan tinggi negeri. Artinya swasta nggak boleh gitu. Dan kemudian waktu itu UMS melakukan fakultas hukumnya, artinya saya dan tim gitu, waktu itu kritis melakukan demo dan mengajukan gugatan PT UN, memasukkan ke Komnas HAM dan ke DPR. Nah, ke PT UN itu hanya trigger aja, seperti sekarang ini trigger. Tapi kemudian didengar banyak orang,
kemudian DPR tanda kutip marah-marah, kemudian akhirnya dianulir syarat itu tadi. Dan akhirnya sekarang dari kampus-kampus swasta bisa jadi jaksa ya, karena sudah dianulir peraturan tahun 95 itu. Bahwa karena menurut saya sih waktu itu juga boleh saya buka sekarang, itu ada tawaran waktu sidang PT-UN itu kalau saya jadi jaksa katanya jalur khusus gitu. Karena beliau-beliau katanya senang saya kritis gitu. Tapi waktu itu saya menjawab, justru itulah saya akan bersumpah tidak mau jadi jaksa gitu, sama teman-teman 7 yang lain, karena khawatir nanti dituduh ya karena gara-gara itu terus jadi jaksa, nggak enak kan gitu. Jadi kita jaga idealisme lah saat itu. Dan dari 7 orang tim itu tidak ada yang jadi jaksa sampai sekarang. Ya ada yang jadi pegawai negeri, ada yang pegawai bank gitu. Jadi ya artinya itu apa? Pada saat Orde Baru aja kita itu tim itu sudah berani untuk mengajukan gugatan, artinya melawan kekuasaan Orde Baru dan Jaksa Agung yang digugat. Jadi ini saya terpaksa cerita karena untuk menyemangati teman-teman. Nggak tahu nanti, karena anak-anak muda kadang-kadang lebih berani, demonstrasi kadang-kadang juga lebih berani gitu, dan mereka sudah selalu punya cara, punya strategi, dan punya eksistensi diri bagaimana mereka akan melakukan suatu kegiatan untuk nyumbang negara ini dari sisi kacamata apapun, dari sisi kegiatan apapun. Dan kreatif minimal sekarang mereka ikut meramaikan tagar, medsos, dan lain sebagainya. Itu aja udah nyumbang negeri ini. Jadi ketika ada yang dirasa tidak adil, bersuaralah lewat medsos kalian, dan itu sudah cukup menyumbang gitu. Dan itu nanti lama-lama pasti masuk grup di medsos itu, grup-grup yang kritis untuk diskusi, dan ikuti aja itu. Paling tidak mahasiswa ikuti kelompok-kelompok lawyer, kelompok-kelompok kritis lain untuk bisa menyerap apa yang terjadi di dinamika masyarakat. Nah, kalau persoalan berikutnya adalah berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, bicara pada posisi jangan hanya korupsi, tapi bicaralah lebih tinggi sisi keadilan. Nah, ketika dirasa tidak adil, maka Anda bisa melakukan segala aktivitas. Misalnya dulu, ya meskipun ada nenek minah itu dianggap mencuri coklat 2 biji, terus diproses ke pengadilan, dan kemudian apa putusannya, dan justru yang nampak humanis itu yang berkeadilan adalah hakimnya, karena putus ringan dan langsung keluar misalnya. Tapi yang menjadi sorotan bagaimana waktu itu penyidik dan penuntutnya tega terhadap nenek minah. Nah, ini sisi-sisi inilah yang kemudian bahwa mahasiswa tetap harus kritis, tetap mencermati apa yang terjadi di sekitarnya, apalagi sekarang dunia medsos banyak hal yang terjadi di luar negeri pun ketahuan, di pelosok-pelosok tanah air ketahuan, jadi ini lebih memudahkan. Justru saya sangat kecewa nanti kalau mahasiswa tidak memanfaatkan dunia yang begitu terbukanya ini. Karena dulu zaman tahun 90-an itu untuk mengakses informasi apa sulitnya. Kalau koran pun baru besok paginya, jadi sudah terlambat. Nah, ini dan koran pun kalau mahasiswa nggak kuat untuk beli. Dan akhirnya ya paling tidak aktivis di kampus ada beli tapi untuk rebutan kan gitu kalau. Jadi ini yang mestinya menjadikan modal dasar bagi mahasiswa bisa lebih kritis dan lebih berakselerasi, ikut partisipasi terhadap penyelenggaraan negara ini, dan nanti mengerucut misalnya pada soal-soal korupsi. Nah, inilah yang sebenarnya saya berharap beberapa nanti teman-teman di khususnya Universitas Muhammadiyah juga gitu, beberapa saya diundang kemarin sebulan yang lalu atau berapa lah dosen-dosen Fakultas Hukum itu tata negara juga ini konteksnya bahwa kita harus lebih memberikan dinamika, memberikan sumbangan terhadap negeri ini. Tampillah mahasiswa-mahasiswa Muhammadiyah yang seperti zaman reformasi juga tampil betul pakai jaket alma mater melakukan demo dengan sangat antusias, kompak di Jakarta, termasuk di DPR waktu itu. Dan sebenarnya di Muhammadiyah sendiri kan ada pendidikan Darul Arkom. Nah, untuk IMM sih, kalau IPM dulu zaman saya masih sekolah SMA. Nah, mestinya teman-teman juga ikut itu pengkaderan itu, karena apapun itu pengalaman jangan hanya dianggap sebagai suatu pelonco atau sebagai lomba pidato hanya disuruh mendengarkan. Jadi inilah yang beberapa hal sangat diperlukan.
Dan juga perlu saya ajari kritis juga, waktu itu tahun 94 itu saya ketua Senat, itu belum setengah tahun anggaran itu udah habis. Nah, terus bagaimana solusinya gitu? Kalau minta baik-baik kan pasti nggak dikasih gitu kan sama rektor gitu kan. Makanya ya zaman 94 suatu yang ditakuti kalau demonstrasi kan. Ya saya bikin demonstrasi aja keluar kampus. Sudah kelimpungan semua rektornya sama dekannya, pembantu rektor sudah mewanti-wanti jangan demo lah, keluarlah gitu kan. Terus ya akhirnya saya memang sengaja biar dipanggil terus ngomong bahwa anggaran saya habis, minta ditambah lagi kalau 2 kali lipat gitu. Nah, bisa untuk kita buat seminar nasional, seminar juga diskusi kelompok untuk membiayai itu, dan kemudian tataran terakhir karena kita ternyata kurang ajar itu, maka ketika ngajukan gugatan ke PT UN zaman Pak Malik Fajar almarhum, Allahyarham itu mudah-mudahan surga untuknya, dalam posisi itu kemudian malah dimanja gitu, dikasih mobil, kasih sopir, kasih uang makan, disuruh nginep dimanapun selama 7 kali sidang itu ke Jakarta. Dan inilah saya ingin mengetok juga pimpinan kampus begitu dan dosen juga untuk memberikan keleluasan pada mahasiswanya yang memang berkegiatan positif untuk diberi ruang yang banyak. Nah, itulah ya. Dan juga saya kadang-kadang agak nyendil mahasiswa nggak usah ngurusi kenaikan SPP ataupun penggunaan SPP, itu nggak penting lah itu, karena kampus nggak mungkin lah dan sistem begitu, apalagi Muhammadiyah gitu. Kadang-kadang kebablasan malah nggak ngurusi luar negara yang lebih repot, malah ngurusi dalam. Dan kadang-kadang saya agak prihatin misalnya ngurusi pergantian dekan atau rektor gitu. Ikut kubu sana kubu sini, nggak perlu lah kalau itu. Meskipun saya dulu pernah kejadian itu zaman Orde Baru sih beda kan gitu kan, karena dulu misalnya dekan atau rektor itu seperti diseleksi oleh Orde Baru kan gitu kan. Nah, itu beda. Kalau sekarang enggak lah gitu. Jadi saya posisi inilah yang kemudian ingin menyemangati mahasiswa. Nah, nantinya kalau ini mahasiswa dan senat ini mampu juga melakukan kelompok-kelompok formal begitu, dan kemudian pura-pura di antara 5 orang begitu mendirikan sebuah kelompok badan hukum, bisa perkumpulan, bisa ormas tunggal kayak LSM gitu. Kemudian juga kritis mengajukan gugatan pra peradilan atas perkara mangkrak korupsi. Nah, di Purworejo kan di sekitaran lah gitu kira-kira adalah gitu kan, yakin gitu. Atau waktu liburan misalnya mereka yang asal satu daerah misalnya dari misalnya Kebumen misalnya atau Gombong begitu misalnya gitu, yang sekitaran itu 5 orang mendirikan itu dan sebagai sarana belajar, dan tapi jangan kebablasan jadi LSM beneran. Jadi LSM beneran nanti lama-lama jadi pekerjaan nanti gitu, sebelum punya pekerjaan yang asli gitu. Seperti kita selalu ngajarkan jangan pernah jadi LSM murni, itu nggak boleh itu, karena lama-lama pasti jadi pekerjaan, lama-lama negatif itu. Nah, itu saya tekankan betul. Makanya kan saya kalau dilacak itu kan nggak ketahuan kalau urusan ini kan, jadi siluman bener kan itu kan, jadi detektif. Jadi ini yang pada posisi inilah yang perlu kita juga sampaikan bahwa integritas itu sangat penting, karena nanti banyak godaan, dan kalau sudah banyak godaan tidak hanya tidak tahan godaan, tapi lama-lama minta digoda dan lama-lama jadi meres. Nah, ini yang dan sampai hanya ngomongnya keluar anti korupsi, tapi juga melakukan korupsi dengan cara menerima uang tutup mulut dan lama-lama jadi pemeras dan lama-lama ditangkap polisi karena memeras, itu kan nggak enak. Nah, ini yang saya harus tekankan, sisi integritas itulah, dan sisi integritas inilah yang kemudian membuat saya dan kami gitu pada tataran yang sudah bisa sampai sekarang ini. Bahasa saya ini kan sudah bukan membuat nasi goreng, cari beras, cari minyak, cari garam, cari ayam itu, cari telur, tapi sudah ada orang atau pihak lain yang menyerahkan nasi goreng dan tinggal makan. Nah, karena menjaga integritas itu sangat penting, dan mahasiswa juga integritas penting. Kalau mahasiswanya tukang ngerpek itu, tukang hanya niru temannya kalau ujian itu ya itu integritasnya patut dipertanyakan. Makanya ya sadarlah mulai sekarang zaman mahasiswa percaya diri dengan kemampuan sendiri, soal nilai rata-rata ya
hanya C gitu, ya enggak apa-apa. Tapi itu modal dasar Anda, integritas itulah yang akan membawa Anda ke suatu jenjang tertinggi karier Anda. Nah ini yang, tapi kalau saya dulu kurang ajar karena mahasiswa saya itu terlalu sering banyak nyaplok semester atas dan kemudian selalu menghabiskan waktu kuliah sampai habis karena saya pasti ngajak diskusi dosen dan menjadi public enemy yang senior-senior gitu, maka ya saya bisa dilacak di Muhammadiyah Solo itu bisa dilacak. Kalau ujian saya terpaksa berbaik hati, kalau ada yang minta ya saya kasih gitu, dan kalau dosennya tidak killer ya hasil ujian saya letakkan di bangku, di semua yang agak di bawah rata-rata niru semua jawaban saya, tapi jawaban yang bisa ditiru kan paling jawaban nomor 1 dan 2. Karena nomor 3 dan 4 itu analisa 2 lembar isinya, jadi nggak bisa niru gitu kan. Tapi lumayan mereka akan dapat C nilainya, nomor 1 dan 2 benar kan gitu kan. Ya karena saya supaya tidak jadi public enemy gitu, karena meskipun sisi lain saya juga harus menyampaikan waktu itu ketua Senat saya membuat peraturan perkuliahan harus 75%, mungkin Mas Galih akhirnya merasakan kuliah 75% baru ujian. Itu saya yang bikin sama Pak Dekan saya, Pak waktu itu Pak Ali Mukti itu. Karena saya berpikir saya yang aktivis saja, yang artinya banyak hal yang saya lakukan bisa kuliah 80-90% gitu. Ketika ini saya bertanggung jawab pada orang tua dan orang tuanya teman-teman saya, maka saya harus membuat aturan itu supaya paling tidak meskipun tidak masuk otak tapi mendengarkan, paling tidak dengarlah penjelasan kan gitu kan. Soal paham tidak itu urusan lain, tapi kan karena waktu itu ya banyak yang nganggur di kampus. Jadi ini saya menyemangati bahwa saya bisa dilacak jejak saya di kampus saya waktu itu, bagaimana membuat aturan-aturan itu. Bahkan karena saya dulu itu menwa, itu kuliah sering pakai seragam menwa. Bahkan semester 2 ini, kalau teman-teman ini masih semester 2, saya semester 2 itu sudah ketua pramuka di kampus, Fakultas Hukum, tapi jadi ketua pramuka. Dan itu karena saya hal yang beda, karena ikut pramuka akhirnya jadi ketua semester 2 aja. Dan sering juga kuliah pakai seragam pramuka, jadi nggak ada sesuatu yang memalukan bagi saya. Dan itulah yang menjadikan mental saya menjadi semakin kuat, mental saya semakin berani, dan kemudian ada tataran tertentu kata orang sih, sudah nggak takut apa-apa lagi katanya. Tapi ya saya takut aja sih. Masa manusia nggak punya takut gitu kan. Ya, itulah yang proses-proses yang harus mahasiswa lakukan, dan berharap tadi kalau nanti di semester 3-4 itu sudah mulai belajar itu dan kemudian mengajukan gugatan peradilan terhadap perkara-perkara mangkrak, tidak harus korupsi, tapi ketika berlarut-larut bisa melakukan advokasi tanpa harus dapat surat kuasa, karena saya mengembangkan itu, karena kalau sudah organisasi itu maka tanpa surat kuasa pun bisa melakukan pengawalan. Jadi itulah yang harus kita jalankan pada proses-proses berikutnya. Dan saya kira pada tataran tertentu mahasiswa tidak akan kesulitan untuk melakukan aktivitasnya yang pada posisi tertentu sepanjang diniati baik pasti tidak akan ada sesuatu yang risiko. Nah inilah yang saya berharap betul pada tataran ini mahasiswa yang nanti tidak hanya sekedar kajian, tidak hanya diskusi, tapi ada action keluar dan tidak harus demonstrasi, karena mahasiswa itu sebenarnya juga action keluar itu yang sifatnya juga ilmiah itu lebih baik. Itu saya kira, Mas Galih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Beliau ini adalah kakak senior saya di Fakultas Hukum UNS. Baik, mahasiswa silakan apabila ada pertanyaan untuk Bapak pemateri Bapak Bonyamin Saiman, silakan di kolom komentar ataupun di langsung boleh. Dialog. Silakan. Bisa langsung tanya jawab. Ya. Oh, Bapak Saiman, Bapak Bonyamin Saiman. Baik, untuk mengawali ini masih dalam persiapan mahasiswa saya untuk menyiapkan. Pak
Bonyamin Saiman, ini ada, mungkin saya belum lama ini jadi mahasiswa, jadi saya berangkat dari kebanyakan teman-teman saya mengamati, saya juga dulu seorang yang banyak kegiatan di luar kampus, semangati mahasiswa atau rekan-rekan dalam seusia kami atau tidak jauh beda gitu, itu mereka tidak bisa keluar dari zona nyaman untuk menjadi seorang punya labeling mahasiswa, bukan labeling sesungguhnya, tapi mahasiswa. Jadi kan kalau ditanya sekarang apa, kerja enggak, ya misalnya. Tapi kalau labelingnya mahasiswa, aman. Bukan terus mahasiswa agen of change ataupun yang kritis, tapi cuma berlindung dalam status mahasiswa saja. Nah, berangkat dari situ, gebrakan atau nasihat-nasihat yang pedes itu buat kami atau mahasiswa kami di UM Purwokerto untuk menjadi next para pejuang para pejuang pemberantas penjahat, para yang berdasi-dasi itu, kami beri nasihat Bapak kasih nasihat untuk mahasiswa kami. Masih unmute Bapak. Oke Mas Galih, dengar ya? Ya, prinsip sih saya tidak akan pernah berani menasihati Mas Galih. Karena mahasiswa itu kalau dinasihati akan resisten malahan. Kalau diarah-arahkan itu resisten. Dan saya memahami betul, saya dulu mengkudeta ketua senat itu mestinya angkatan atas saya, karena saya anggap yang angkatan di atas saya itu dalam posisi menggurui dan menasihati. Saya jengkel, kemudian malah ikut pemilihan dan saya menang. Nah, jago angkatan 90 kalah Mas Galih. Jadi karena prinsipnya mahasiswa seperti itu. Jadi jangan terlalu sering dinasehati, diberikan aja ruang bahwa mereka mau apa. Nah, kadang-kadang yang salah juga dari kampus itu ketika kemudian ada anak kritis malah dihalang-halangi. Itu yang justru dan dinasihati untuk yang selalu kamu benar kegiatan begini, yang penting kuliah segala macam. Nah, ini yang kadang-kadang yang salah itu justru di situ. Tapi kalau didorong-dorong dinasihati untuk aktif itu jangan, karena prinsipnya mahasiswa sudah punya dinamikanya sendiri. Dan apalagi nanti kadang-kadang kakak senior itu punya kepentingan, misalnya kemudian mengarahkan demo, tapi sebenarnya demonya kakak seniornya itu punya kepentingan, atau biasanya ikut organisasi luar itu, biasanya itu senang nyeting-nyeting di dalam. Nah, meskipun itu ada masukan dari seniornya atau teman yang lain, tapi mahasiswa ketika apapun punya kebebasan, maka dia akan menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Misalnya sekarang mahasiswa Jakarta isu tentang menolak dua hal, tentang minyak goreng, minta pemerintah untuk menstabilkan, dan kedua menolak penundaan pemilu. Nah, penundaan pemilu itu kalau bagi mahasiswa hukum, saya yakin itu sesuatu yang akan gampang dikritisi, dan sebagian besar pasti juga akan ikut menolak. Tapi jangan diarah-arahkan untuk menolak. Karena sistem ketatanegaraan kita itu, apapun sudah baku, dan justru ini mahasiswa harus menjadi kritis, boleh menolak, boleh mendukung pemilu yang ditunda. Tapi arahnya, saya yakin si mahasiswa yakin menolak kalau ditunda, karena mahasiswa pasti arah situ. Nah, inilah yang mestinya didorong mereka untuk melakukan aktivitas, kreativitas dalam bentuk seperti membuat mosi, membuat referendum, atau membuat jajak pendapat atau apapun di kalangan mahasiswa UMP misalnya. Nah, di situ bisa kecil-kecilan begitu, melakukan survei gitu di antara mahasiswa seperti apa. Kan sekarang bisa pakai handphone masing-masing itu dengan pola kalau perlu sebanyak-banyaknya jajak pendapat gitu, bukan hanya survei. Nah, dan itu bisa dipublikasikan oleh teman-teman mahasiswa ini. Semester 2 pun sudah bisa mulai, paling tidak angkatan ini yang semester 2 dibuat survei sekarang ini, siapa yang menolak, siapa yang mendukung, dan siapa abstain. Dan dipublikasikan di medsos paling tidak. Dan bisa jadi nanti kalau teman-teman pinter untuk melakukan eksistensi, membuat publikasi, bisa dimuat oleh media massa. Nah, itu loh. Jadi bisa kemudian melakukan jajak pendapat di angkatan, berarti angkatan 2022 ya ini ya.
yang sekarang semester genap, semester 2, maka itu kemudian bisa dipublikasikan jajak pendapat mahasiswa, itu UMP. Jadi jangan hanya semester, tapi yang melakukan semester 2 ini melakukan jajak pendapat dan kemudian disebarkan kepada media massa atau paling tidak medsos, sehingga pasti menjadi perhatian. Mahasiswa UMP menolak, tapi saya tidak turun nolak loh, tapi karena saya nolak kalau itu ditunda gitu. Ya, saya itu kan barangkali harus saya ceritakan, tahun 97 jadi DPRD Solo karena aktivis waktu itu, dan gaji saya habis itu untuk membiayai demo-demo, dan saya masih tampil demonstrasi waktu itu untuk menggulingkan Pak Harto. Nah, selain gaji saya habis itu, saya jadi korban berikutnya, yaitu apa, Pak Harto guling, maka pemilu dipercepat tahun 99. Maka saya harusnya 5 tahun jadi DPRD, maka hanya 2 tahun setengah. Nah, korban juga saya jadinya. Jadi menggulingkan orang, saya sendiri terguling. Tapi enggak apa-apa, itu bagian dari resiko. Maka ketika ini reformasi ini adalah semangatnya ada pembatasan kekuasaan. Dan pembatasan kekuasaan itu adalah 2 periode. Itu udah paling bagus. Jadi jangan diutak-atik lah, gitu. Kira-kira gitu. Saya terus terang aja mengkampanyekan ini, kalau ini sebagai saya anak reformasi dan korban reformasi juga, gitu. Saya menginginkan adanya pemilu yang sudah berjalan tiap 5 tahun sekali dan tidak ada perpanjangan masa jabatan eksekutif, baik presiden maupun kepala daerah. Itu Mas Galih. Siap, Pak. Terima kasih nasihatnya. Ini ada pertanyaan kedua. Ini tertuju ke Bapak Samsumar Hidayat. Ya, masih tersambung. Dari ini Bapak mahasiswa kami dari psikologi, Mas Ahmad Mulyadi bertanya di kolom komentar. Bentar. Nah, apakah lobby dengan datang ke rumah hakim maksudnya, tanpa memberi uang sogokan ke hakim tersebut, itu dibolehkan dalam proses peradilan enggak? Jadi tanpa memberi tapi datang dengan maksud. Monggo Bapak Samsul Hidayat. Mas Andi, silakan. Sudah, silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Galih. Selamat siang Pak Boyamin. Jadi geli dengan pertanyaan ini. Kalau Boyamin dengar pertanyaannya itu kan ketawa. Jadi begini Pak De Ahmad Mulyadi ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya terkait dengan pertemuan dengan para pihak itu menyangkut dengan kode etik. Jadi bukan proses peradilan. Jadi dalam kode etik pedoman perilaku hakim itu dilarang bertemu dengan para pihak berperkara. Jadi secara tegas disebutkan dalam 10 kode etik PPH memang dilarang untuk bertemu dengan pihak yang berperkara. Jangankan di rumah, jadi di halaman kantor aja mungkin menjadi masalah ya apabila diketahui oleh pihak lawannya, meskipun itu tidak terkait dengan pembicaraan masalah lobby-lobby perkara. Jadi kalau bicara kode etik pedoman perilaku hakim, jadi memang hakim itu dituntut seolah-olah harus menjadi malaikat. Jadi dilarang ini, dilarang itu, bahkan sampai keluarganya pun harus diatur untuk tidak ini dan tidak itu. Jadi memang tujuannya adalah supaya tidak ada konflik kepentingan dalam proses penjatuhan putusan. Demikian Mas Ahmad Mulyadi. Terima kasih Pak Galih. Baik, terima kasih ya. Kalau yang punya cita-cita jadi hakim ya siap-siap bekerja dalam kesunyian. Apa-apa tidak boleh main upload ya, main posting ya. Hanya orang-orang tentu yang mampu untuk menekan ya, harus siap dengan tuntutan profesi. Baik, silahkan mahasiswa untuk bisa langsung melalui live pertanyaan atau mungkin kolom komentar. Silahkan. Pak, permisi, saya Mutia Febiana mewakili mahasiswa hukum. Saya ingin bertanya kepada Pak Samsumar.
manusia kan itu sangat dekat dengan karakteristik ya Pak ya. Karakteristik itu berkaitan dengan nilai. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda itu meneladani nilai-nilai dari pemimpin tentang untuk tindakan yang tidak korupsi dan lain sebagainya, tapi yang kita dapatkan itu hal-hal yang berkebalikan gitu loh Pak. Tidak bisa, kadang pemimpin kok korupsi gitu, tapi kita harus meneladani pemimpin. Nah itu bagaimana kita sebagai generasi muda meneladani contoh-contoh yang ada pada pemimpin gitu untuk tidak melakukan korupsi dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin karena ini milenial Pak Boyamin, jadi yang ditanya saya terus mungkin Pak ya. Jadi begini Mbak, jadi ketika saya memutuskan masuk menjadi calon hakim, saya punya salah satu rujukan atau idola. Itu mungkin Pak Boyamin kenal dengan namanya Pak Ansahrul. Terakhir beliau itu pensiun sebagai KPT Jakarta. Jadi sebelumnya Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Jadi kalau di kami itu dibilang malaikatnya Mahkamah Agung. Jadi beliau benar-benar kalau saya belum ketemu lagi yang kedua setelah beliau. Mobilnya cuma Kijang kotak gigi 4, baru kebeli rumah setelah beliau pensiun gitu kan, tidak mau bahkan ketika ada majalah ulang tahun majalah Tempo kalau salah cari 10 hakim terbaik di Indonesia pun beliau nggak mau ditemui gitu. Jadi kalau dari saya pilih salah satu, jadi dari orang ya atau dalam lingkungan sekitar yang memang dia konsisten antara ucapan dan perbuatan. Itu aja kalau menurut saya. Jadi ketika dia konsisten antara ucapan dan perbuatannya, maka itu layak untuk dijadikan contoh. Itu kalau dari saya, Mbak. Mungkin saya nambahin Pak Sumar lah, kira-kira perasaan masyarakat itu seperti apa terhadap hakim gitu. Nah, memang begitu tadi ya. Yang pertama tadi, kalau boleh ketemu, besok lagi berarti yang ketemu yang negatif-negatif yang akan lebih banyak kan gitu. Jadi ya memang harus mau enggak mau seperti itu, jadi manusia dewa begitu. Jadi karena kalau hakim niatnya baik, saya kira menghindar untuk bertemu dengan para pihak. Kalau di Amerika sudah enak Pak, kalau ketemu ya dua belah pihak gitu sekalian gitu Pak. Nah kita sayangnya belum diatur itu. Nanti lama-lama saya berharap itu, saya pun juga sedang berusaha merevisi undang-undang acara kita. Nanti dimungkinkan para pihak itu ketemu dan bersama-sama. Kalau nggak bersama-sama berarti nyalahi kode etik. Jadi dan biasanya apalagi sidang-sidang perdata itu mestinya akan lebih banyak bisa diselesaikan dengan cara-cara di dalam kamar. Nah, para pihak dipanggil, hakimnya agak marah-marah dikit, akhirnya kedua belah pihak sepakat damai kan misalnya begitu. Jadi, nah atau ada kepentingan misalnya satu pihak untuk menyampaikan aspirasi apa. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa. Nah, sekarang diterima, mestinya ke depan diterima dengan satu pihaknya lawannya diundang. Ini untuk perdata lah. Kalau pidana mungkin rasanya masih sulit itu antara pengacara sama jaksa dikumpulkan hakim gitu untuk terus memudahkan sidangan misalnya karena perkara ringan tidak usah ada eksepsi. Nah, pengacaranya nanti pasti teriak, wah saya diintervensi hakim nggak boleh eksepsi. Nah, jadi repot. Tapi gambaran dunia maju itu sepanjang itu satu keadilan sudah tatarannya tinggi gitu, kemudian kepercayaan terhadap pejabat publik itu juga tinggi, maka hal-hal yang demikian ini sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan menjadi bisa dilakukan seperti pertemuan para pihak. Semua percaya. Jadi tidak ada kong-kalingkong. Dan klien pun juga tidak akan curiga atas pertemuan-pertemuan itu. Kalau bisa, kalau perlu ya bisa ikut dalam pertemuan yang untuk memudahkan teknik persidangan. Jadi itu, dan kalau toh ini di mahasiswa banyak bertanya pada Pak Samsumar itu karena memang sulit nyari hakim yang mau berbicara di hadapan mahasiswa. Jadi Pak Samsumar harus dicecar. Kalau saya besok gantian lagi masih ada Pak, ada ruang. Baik Pak. Jadi itu. Masih Pak Samsumar. Terima kasih Pak. Mas Galih silakan. Ya, silakan mahasiswa silakan menyampaikan pertanyaan ini mumpung ada para pejuang dan para penegak hukum ya. Mungkin gini Bapak, bicara milenial itu kan tadi kita kami ya, saya termasuk milenial ya Pak ya. Itu
mudah akses untuk mendapatkan informasi, ya. Pemanfaatan teknologi juga dengan percepatan informasi tersebut, hal isu-isu yang membuat berkait dengan penegakan hukum terkait dengan koruptor, ya, itu cepat sekali dari belahan dunia, ya, saling masuk, dan akhirnya muncul persepsi untuk saling membandingkan antar negara, masing-masing negara. Taruhlah negara-negara di dunia ini ada beberapa yang sudah penjaranya itu sepi gitu, dalam artian. Jadi tapi sementara di Indonesia gitu kan banyak sekali kasus-kasus, ya, yang dalam tanda kutip mereka itu ibaratnya menyalahgunakan wewenangnya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana untuk ini ke Pak Boyamin, ya, ini untuk sebagai pejuang, ya, kalau Pak Samsumar Hidayat, ya, ini ranah penegak hukum. Untuk Pak Boyamin, jadi yang saya ini untuk merawat mental, ya, merawat semangat untuk tetap menjadi pejuang, ya, untuk menjadi pejuang seorang penegak aktivis yang mengomentari pemerintahan, ya, karena pemerintahan tidak selamanya baik gitu, Pak. Itu saja, Pak. Nanti disambung pertanyaan kedua. Baik, terima kasih. Prinsip saya kira negara itu perlu dijaga. Nah, dijaga itu ya otomatis kalau kita tidak sedang memegang kekuasaan, tidak jadi pemerintahan, otomatis kita harus di pihak yang mengontrol. Mengontrol itu bahasa nggak enaknya oposisi gitu. Kalau mau yang lebih berani ya enggak apa-apa oposisi. Tapi setidaknya kita mengontrol, menyatakan tidak kepuasan. Karena kalau pemerintah dipuji itu enggak ada gunanya juga gitu. Jadi kalau ini dan sisi yang memuji biar mereka aja. Kita sebagai rakyat posisi yang mengontrol, mengkritik, dan juga ya kalau boleh mencemooh, boleh aja mencemooh gitu. Bahasa anak gaul kan boleh aja dengan bahasa selengean. Dan saya kira sepanjang itu tidak ada kepentingan pribadi yang masuk, dendam pribadi yang masuk, saya yakin tidak akan diproses sebagai pencemaran nama baik. Dan ada clue-nya kalau Anda sepanjang menyerang pemerintah tidak bisa digugat pencemaran nama baik. Jangan hanya menyerang pribadi, misalnya nama orang Anda sebut terus kemudian gitu dengan kalimat jelek, itulah itu penyerangan nama baik karena orang. Tapi kalau pemerintahan bodoh, pemerintahan tidak becus, pemerintahan tidak peduli rakyatnya segala macam, itu tidak bisa kena pencemaran nama baik. Jadi, karena pasal penghinaan terhadap kekuasaan itu sudah tidak ada, dan kalau toh ada dianggap penghinaan yang terkait dengan pemberontakan. Jadi itu yang Mahkamah Konstitusi sudah memberi ruang itu pada kita semua. Justru dengan sepanjang niatan kita itu justru niatnya itu jaga negara supaya tidak masuk jurang, supaya tidak kembali dijajah orang, supaya tidak menjadi bubar gitu. Nah, misalnya kita kritis terhadap terjadi yang di Papua, bagaimana keamanan yang sangat mengkhawatirkan terakhir ini. Kita bukan hanya sekedar menyalahkan orang Papua yang memberontak. Kita justru bahasanya kalau saya lebih senang menyalahkan pemerintah karena tidak menghadirkan kesejahteraan dan keadilan di Papua sehingga rakyat memberontak, gitu loh. Jadi ini tugasnya pemerintah untuk hadir. Seperti yang terakhir misalnya minyak goreng, bagaimana langka begitu, dan kemudian seperti pemerintah tidak tahu apa yang harus dilakukan dan akhirnya menyerah. Harga eceran tertinggi akhirnya dilepas, gitu. Harga pasaran, apa enggak? Sesuatu yang menakutkan negara ini, hal yang demikian aja menjadi bisa dikerjai oleh orang-orang yang ngambil untung dan untungnya besar. Besok lagi bisa jadi ini gula pasir sudah mulai dibatasi. Besok lagi apa lagi gitu. Jadi ini daya kritis mahasiswa betul-betul saya harapkan datang. Karena kalau tidak Anda jadi korban korupsi juga. Misalnya Anda mencari pekerjaan nanti harus nyuap. Menyekolahkan anak harus biaya tinggi karena biaya pendidikan dikorupsi. Kalau Anda sakit, bisa jadi masuk rumah sakit dengan biaya mahal. Nah, ini kita semua korban korupsi kalau kita tidak peduli. Apalagi kalau negara bubar. Begitu. Karena justru yang mengkhawatirkan itu bukan terorisme. Terorisme korbannya hanya beberapa, meskipun saya tetap peduli dengan korban teroris. Dan tidak akan ada pernah menang ceritanya teroris melawan negara, itu nggak ada ceritanya. Nah, sepanjang negaranya benar mengurusi rakyatnya. Tapi ini yang justru itulah yang kemudian kita harus peduli itu terkait yang saya kemarin terakhir itu, sekelas saya aja mampu punya data 8 perusahaan besar yang melakukan ekspor CPO.
yang itu menggunakan fasilitas kawasan berikat, tapi kemudian dia tidak untuk industri tapi langsung dijual, sehingga hanya cukup membayar 5% biaya keluar. Sementara PPN-nya 10% malah tidak dibayar. Dan itu terang-terangan selama setahun aja udah berapa kira-kira keuntungan triliun itu yang masuk kantong. Nah, kalau itu PPN itu sampai bisa masuk uang negara, katakanlah 10 triliun aja, sudah bisa membuat bendungan berapa? Kalau bendungan Wadas itu yang terkait dengan itu tidak perlu mengambil andesit dari yang jadi kami kemarin, ambil aja dari Gunung Merapi dengan biaya agak lebih mahal dikit. Karena dari pajak pertambahan nilai. Tapi dari sawit ini hanya 80 yang satu provinsi aja sudah sekitar puluhan triliun yang tidak dibayar dari sisi pajak pertambahan nilai. Itu di Kalimantan, belum yang di Sumatera, belum yang di Riau yang paling besar itu di sana. Seperti itu. Dan saya punya datanya terus terang aja kaget campur ketawa lah. Kemudian belum lagi yang melakukan ekspor tanpa kuota. Belum lagi yang istilah saya liga kecil yang bagaimana minyak goreng dari masyarakat yang curah dikemas atau yang dari kemasan dalam negeri dibeli semua diborong dengan harga berapapun kemudian dijual ke luar negeri karena tetap untung 3-4 kali. Nah, kayak begini-begini saya sendiri aja bisa memformulakan dan supaya diterima oleh masyarakat milenial itu anak-anak muda, maka istilah saya istilah menjadi liga kecil kayak sepak bola ini cara penimbunan itu liga tarkam kampung. Jadi ini yang saya berharap bahwa masalah negaramu itu kompleks sekali. Kalau kalian tidak berpartisipasi, maka kalian akan jadi korban juga. Jangan bayangkan negara ini ada terus kalau dibiarkan korupsi. Bubar negara kecil-kecil dan kemudian bisa saling berperang dan kemudian kembali zaman batu. Nah, ini yang sudah banyak terjadi negara-negara gagal itu, kemudian seperti zaman batu, seperti di Afrika, bagaimana uang malah menjadi komoditas diperjualbelikan di pasar itu pakai itu loh yang gerobak gong itu kan banyak yang masa uang malah dijadikan barang dagangan gitu untuk koleksi kan saking tidak lakunya. Nah ini saya justru ingin menyentuh hati teman-teman milenial bahwa Anda nanti bisa jadi pegawai pun pertengahan bisa bubar negara dan Anda akhirnya harus kembali ke desa bercocok tanam, misalnya seperti itu. Jadi tolonglah negara ini membutuhkan sumbanganmu semuanya, sumbangan kalian semuanya, agar tetap utuh dan lebih sejahtera. Negara kesejahteraan. Ini sudah menuju negara penjaga malam. Untuk minyak goreng aja udah kelihatan, harusnya dikelola oleh negara dan menjadi tidak langka, tidak mahal, tapi kemudian jadi langka dan mahal kalau terpaksa hukum yang berjalan. Nah, hukum ini kan negara penjaga malam, supaya tidak ada pencuri aja. Nah, inilah yang butuh sumbangan dari kalian semua. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih Bapak Samsumar Hidayat dan Bapak Boyamin Saiman diskusi pagi hari ini memasuki waktu berpisah di Zoom ini. Nanti kita kapan-kapan sambung kembali diskusinya. Untuk pesan closing statement untuk kami, mahasiswa kami di Universitas Muhammadiyah Purworejo terkhususkan berkaitan dengan semangat anti korupsi, saya persilakan untuk Pak Samsumar Hidayat untuk closing statement. Pak Samsumar. Baik, terima kasih. Jadi kalau pesan saya buat adik-adik mahasiswa, jadi satu, jadi penuhi isi kepalamu dengan ilmu. Jadi kalau punya banyak tanah keilmuan di kepala kita itu punya banyak opsi, punya banyak pilihan dalam menganalisa permasalahan-permasalahan kontemporer. Jadi kita bukan hanya jadi kacamata kuda saja melihat hanya dari satu sisi, tetapi kita punya banyak opsi, pilihan, angle, beberapa pandangan terkait dengan masalah temporer. Begitu Mas Gali. Baik, terima kasih Pak Samsumar Hidayat SHMH. Monggo yang terakhir dari saya, Boyamin Saiman SH, silakan menyampaikan pesan.
kalau toh Anda tidak mampu mencegah dan memberantas korupsi, minimal Anda semua jangan jadi bagian dari korupsi. Jangan kemudian misalnya ditilang berusaha nyogok ke aparat. Harus berani untuk dia dan bayar tilang. Dan justru kalau Anda datang ke pengadilan membayar itu, Anda belajar hukum acara. Bagaimana tindak pidana ringan berlangsung, sidang masih hakimnya 3 orang misalnya. Kan gitu kan? Nah, ternyata hanya 1 orang karena ini persidangan cepat. Nah, itu dan penuntutnya tidak ada karena langsung penyidik. Itu aja mahasiswa kadang-kadang banyak yang nggak tahu tilang itu bagaimana. Nah, itulah yang justru jangan bagian dari korupsi. Mengurus yang apa-apa jangan kemudian KTP meninggali rokok di kelurahan. Jangan itu. Kedua adalah menyambung Pak Samsumar tadi, kalau Anda ilmunya banyak, punya pengalaman banyak, maka Anda banyak pilihan untuk nyari pekerjaan dan melakukan kreativitas nantinya. Saya contohkan saya sendiri, saya itu tidak memakai ijazah untuk mencari pekerjaan. Tidak menggunakan tanda tangan saya untuk melamar pekerjaan. Karena saya setelah DPRD itu adalah mendirikan kantor lawyer di Solo dan di Jakarta, sementara saya sendiri bukan lawyer. Bisa jadi manajer dan bisa menjadi manajemen dan itu menghasilkan tanpa harus menangani kasus korupsi dan kasus pribadi pidana gitu. Seperti pencurian, penggelapan, saya tidak pernah akan ketemu Pak Samsumar itu. Jadi saya dengan demikian pun saya bisa menghindari suatu konflik-konflik yang tidak perlu. Jadi saya tidak pernah menangani pidana pribadi, tidak menangani korupsi dan narkoba. Bisa memilih di situ. Dan alhamdulillah saya di Solo 10 orang, di Jakarta 7 orang, itu sudah partner senior semua gitu dan bisa beraktivitas termasuk yang materi. Jadi dengan ilmu yang didapat di kampus itu saya ingin meyakinkan diri saya mampu menggunakan ilmu saya untuk mencari kehidupan dalam pengertian bukan hanya fungsi logistik tapi juga fungsi logika, fungsi pengabdian dan fungsi nyari nafkah. Jadi ini bisa saya lakukan dan saya dulu dididik di Muhammadiyah Pak Samsumar. Jadi bagaimana Pak Dahlan almarhum, semoga surga untuk beliau, itu menyatakan hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Mestinya di negara ini juga begitu. Artinya kita menyumbang pada negara. Dan Pak Samsumar menyumbang negara dengan jadi hakim yang adil. Jadi hakim yang memberikan putusan yang di dalamnya pertimbangannya diterima sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas. Pertimbangannya bisa diterima secara teori dan menuju keadilan. Nah, itulah yang justru kita harapkan. Justru saya itu paling sering Pak Samsumar membaca pertimbangan-pertimbangan bagaimana hakim mencoba menerangkan pada masyarakat awam bahwa putusan ini harus menjadi bersalah atau tidak bersalah, dikabulkan atau tidak dikabulkan. Dan banyak hal yang saya catat di situ dan sering saya terus terang aja Pak Samsumar menjadi narasumber KY untuk menilai beberapa calon hakim agung secara siluman begitu. Ya udahlah saya punya catatan. Baik, Pak. Terima kasih Mas Galih, Pak Samsumar. Baik, kita masih dipertemukan lagi. Amin. Amin. Baik Bapak semua yang saya hormati dan mahasiswa kami yang berbahagia. Sebelum saya tutup dan kembalikan ke moderasi, dan untuk kita dokumentasi bersama ya. Baik, silakan mahasiswa on kamera. Ya, silakan on kamera. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ini masih pada on semua. Oke, nanti kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih Pak Samsumar Hidayat SH dan abang saya Boyamin Saiman SH. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lain, tentunya membahas tentang hal-hal yang bermanfaat untuk negara tercinta kita. Demikian dari saya, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diingat. Pada Pak pembicara kita Pak Samsumar dan Pak Boyamin serta moderator kita Pak Galih Bagus Susilo ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara telah melewati aktivitas kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup webinar ini, saya Mungkin Biana sebagai MC acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang diperkenankan. Sekian dari saya, mari kita tutup acara webinar ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.